Perkenalkan, nama saya John Alfabet Situmorang dengan NIM 121 370 155 dari Teknik Pertambangan 21. Pada video kali ini, saya akan memaparkan resume materi minggu ketiga untuk mata kuliah Hidrogeologi Tambang yang berjudul Pemodelan Air Tanah. Nah, dalam pemodelan air tanah ada beberapa konsep dasar yang harus kita pahami, di mana itu terdiri dari atas 4 poin. Untuk yang pertama ialah kita perlu mengetahui tentang interpretasi hidrostratigrafi. Yang kedua adalah dasar pembagian hidrostratigrafi di media berpori dan rekahan. Yang ketiga adalah korelasi hidrostratigrafi. Dan yang terakhir barulah kita bisa melakukan pemodelan air tanah. Untuk yang pertama, kita perlu tahu mengenai hidrostratigrafi. Hidrostratigrafi adalah suatu model untuk menggambarkan stratum geologis penyusun akuifer yang di dalamnya berisi informasi tentang karakteristik air tanah. Hidrostratigrafi sendiri menggambarkan akuifer dan unit pembatas litologi, di mana karakteristik formasi dan urutan batuan mempengaruhi bagaimana air tanah itu bergerak melewatinya. Selain itu, hidrostratigrafi juga dapat diartikan sebagai gambar penampang melintang bawah permukaan yang menunjukkan persebaran karakteristik air tanah beserta jenis perlapisan batuan ataupun endapan ataupun tanah di mana tempat air tanah itu berada. Nah, hidrostratigrafi dapat diartikan juga sebagai sebaran spasial lapisan bawah permukaan dengan karakteristik hidrologi yang berbeda. Kemudian untuk tipe hidrostratigrafi dengan sifat hidrolik sampai media berpori atau intragranuler itu merupakan di mana disirikan air dapat meresap melalui ruang antar butir. Yang kedua, besar kecilnya air yang melalui media berpori dipengaruhi oleh karakteristik batuan yang terdiri atas porositas, ukuran butir, dan konduktivitas hidrolik. Akuifer pada sedimen tidak terkonsolidasi yang terdiri dari berbagai campuran butiran dengan ukuran dan bentuk yang bervariasi, yaitu tanah liat, lanau, pasir, dan kerikil, di mana kita menyebutnya sebagai akuifer intergranular. Yang selanjutnya adalah media rekahan atau fracture media. Nah, media rekahan ini disebabkan oleh peristiwa alam, biasanya terjadi pada patahan, lipatan, ataupun juga karena perubahan cuaca. Akuifer yang berupa batuan magmatik dan metamorf tanpa porositas primer dan air tanah hanya terdapat pada rekahan dan lapisan lapuk dekat permukaan. Secara ilustrasi, untuk dalam konsep pemodelan, fracture sendiri biasa disimbolkan ke dalam 7 buah atau 7 simbol. Yang pertama ada preferential flow path, yang kedua ada fracture atau fault, yang ketiga arah aliran lokal, yang keempat arah aliran umum, yang kelima water table, yang keenam kontur hidrolik, yang ketujuh GY divide. Kemudian dalam pemodelan aliran air tanah, secara umum model air tanah itu mensimulasikan sifat spasial dan temporal dari sistem air tanah atau salah satu bagiannya, baik secara fisik atau nyata maupun secara matematis atau abstrak. Untuk contoh pemodelan fisik dalam hidrogeologi adalah kolom atau tangki yang diisi dengan pasir dan jenuh dengan air yang disebut dengan model kolom air. Model yang menggunakan persamaan matematis untuk mendeskripsikan elemen air tanah disebut model matematis. Bergantung pada sifat persamaan yang terlibat, model ini dapat berupa 3. Yang pertama adalah model empiris, yang kedua adalah model probabilistik, yang ketiga adalah model deterministik. Mungkin sekian saja pemaparan resume materi untuk minggu 3. Sekian saya sampaikan. Terima kasih.